sukses. Wah, hari ini Sobat Sukses sungguh sangat beruntung ya. Saya kedatangan seorang tokoh ya, bukan hanya yang bisa memberi banyak inspirasi kepada anak-anak milenial ya, tapi juga adalah investor perorangan yang terbesar di Indonesia. Siapa dia? Bapak Loh Keng Hong. Thank you nih Pak atas waktunya. Ya, ini saya booking waktu Bapak sudah nggak tahu berapa tahun ini. Karena wah ini sejak pandemi ya Pak ya. Yang mau invest, yang dulunya nggak ngerti saham kan meningkatnya luar biasa. Iya Pak, betul. Jadi pasti butuh ini kiat-kiat atau saran-saran atau advice dari seorang tokoh saham Indonesia ya. Karena saya percaya Pak, perusahaan-perusahaan itu kalau semakin banyak yang menjadi perusahaan publik, tentunya perusahaan-perusahaan yang sehat ya. Nah, itu bisa berbagi kepada seluruh masyarakat. Nah, ini kan win-win, Pak. Jadi perekonomian Indonesia bisa semakin kuat karena perusahaan tidak hanya mengharapkan dari hutang perbankan atau pihak ketiga, tetapi merangkul seluruh masyarakat untuk menjadi investornya. Nah, itu yang saya lihat. Jadi memang kalau sebuah negara seperti di India, itu masyarakatnya itu benar-benar semuanya itu hampir invest saham untuk hari tuanya. Itu kan akhirnya membuktikan ya perusahaan yang sehat, perusahaannya bisa kemana-mana, masyarakatnya juga di hari tua dia punya tabungan juga meningkat luar biasa. Jadi di Indonesia makanya saya ingin sekali mengundang Pak Loh ini untuk sharing-sharing, dimulai dari awal Pak Loh ya. Ini kan banyak orang yang sudah tahu tapi mungkin singkat aja Pak Loh ya, karena Pak Loh dulu seorang banker juga yang akhirnya memutuskan untuk menjadi investor saham kan. Iya Pak. Di usia juga relatif muda ya Pak ya. Ketika saya berhenti dari bank, usia saya 37 tahun Pak. Sekarang saya sudah usia 63. Oke. Jadi saya sudah WFH 26 tahun Pak. Iya, tahun berapa Pak waktu 37 itu? Tahun 1996 sebelum krisis ekonomi Pak. Oh, sebelum krisis Sebelum ekonomi. krisis saya keluar. Karena saya sudah mendapatkan uang cukup banyak di bursa. Jadi saya ingin berfokus menjadi investor saham di Bursa Efek Indonesia. Oke. Lebih baik saya mengundurkan diri. Oke. Tapi sebelum itu Pak Loh sudah ada investasi saham sehingga lebih mengenal saham sebelum memutuskan oke, saya berhenti dari profesional sebagai bankir, saya mau menjadi investor saham. Saya berhenti di bank bekerja tahun 1996. Saya mulai membeli saham tahun 1989. Jadi sudah punya pengalaman 7 tahun berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Jadi Pak Loh mulai 89 itu selain bekerja kan juga sudah mulai invest kan? Iya, jadi sembari saya bekerja, saya hidup hemat dan sederhana sehingga ada sisa cukup banyak uang dari hasil kerja saya sehingga saya bisa belikan saham. Iya. Jadi ketika saya punya uang, saya tidak taruh di deposito, di tabungan di bank, padahal saya bekerja di bank. Iya. Jadi uang saya belikan saham. Oke. Lama-lama 33 tahun kemudian jadi besar Pak uangnya. Nah, waktu tahun 89 Pak Loh waktu sudah mulai invest saham sampai tahun 96 itu berarti investasi saham di Pak Loh sudah berlipat atau sudah menguntungkan atau itu masih dalam tahap pembelajaran? Oh, sudah meningkat banyak sekali Pak. Oh, jadi Pak Loh ini tidak ngalamin struggle yang banyak sekali dialami oleh Sobat Sukses ya. Dia masuk ke saham terus habis itu habis jeblok, terus habis itu merasa wah saham ini judi, terus saham ini beresiko gitu. Saya ketika membeli saham pertama kali saya beli itu saham IPO Gajah Surya Multifinance. Ya. Strategi saya 33 tahun yang lalu beli IPO listing jual. Ketika beli IPO itu saya antri panjang di gedung BDNI dulu di Hayam Buruk ya, BDNI. Dikasihnya juga penjahatannya sedikit. Betul.
secara hukum ekonomi kalau yang beli banyak, supply-nya sedikit, harga akan naik. Ya. Ternyata ketika listing harga sahamnya turun, jadi saya melakukan cut loss, rugi karena memang udah komitmen dari pertama beli IPO, jual ketika listing. Begitu listing turun ya jual juga, rugi. Kedua kali saya membeli saham Astragrafia, beli IPO, jual listing, begitu listing juga turun, jadi saya rugi kembali. Dan pada waktu itu tahun 90 sampai tahun 92 mungkin kalau tidak salah ada tight money policy. Bapak mungkin ingat ya tahun berapa tuh JB Sumarlin ada tight money policy, uang ketat sehingga saham hancur, Pak. Jadi saham saya itu rugi terus, rugi. Ya. 89, 90, 91, 92 rugi. Tapi akhirnya tahun 93 uang ketat itu mulai dikendorkan dan saya mulai mendapatkan uang, Pak. Sejak 93, 94, 95, 96 begitu. Jadi kerugiannya bisa tercover semua. Iya, tercover. Malah membuat Pak Lo juga confident, wah ini saham ini menjanjikan pilihan yang tepat. Jadi saya udah dapat uang cukup banyak setelah 7 tahun berinvestasi di bursa saham. Saya ingin fokus. Jadi saya keluar dari bekerja di bank, Pak. Nah, Pak Lo waktu 96 itu dana Pak Lo yang untuk investasi mulai dari 89 sampai 96 itu Pak Lo masih merasa kurang cukup dan wah ini saya mesti menjual mobil atau menjual rumah atau apa biar saham yang saya investasikan ini semakin besar nilainya. Ada begitu juga nggak? Keberanian untuk melakukan itu gitu. Keberanian untuk menjual itu memang saya nggak punya mobil mewah. Mobil saya juga yang 2-3 juta aja. Jadi nggak mungkin saya jual untuk saya pakai sehari-hari. Saya nggak naik mobil mewah kan. Gaya hidup saya kan dari dahulu hemat dan sederhana, Pak. Ya. Jadi, sampai sekarang ini, Pak Lo. Sampai sekarang betul, Pak. Sampai sekarang tidak berubah nih, Pak. Iya. Tidak berubah. Iya. Tidak berubah sampai sekarang. Ya jadi nggak ada yang saya jual untuk beli, tapi uang itu saja yang saya pakai, yang hasil keuntungan 7 tahun itu, Pak. Dari 93 sampai 96 itu dapat uang cukup banyak. Akhirnya saya memutuskan untuk fokus menjadi seorang investor saham, Pak. Ya. Nah ceritanya kalau berlanjut di 96 itu waktu di 97-98 itu kan krisis. Itu kan harga saham jeblok semua, Pak. Iya, saya berarti juga. Pak Lo juga ngikutin penurunan lagi kan di waktu itu? Iya, Pak. Waktu krisis 97-98 cukup berat ya, Pak. Ada selain krisis politik, suku bunga 70%, ada kerusuhan, saham juga turun tajam. Uang saya hilang 85%, Pak. Hilang 85%. Saya sudah tidak bekerja lagi, istri saya juga ibu rumah tangga saja, tinggal uang 15%. Ya, tapi ketika saya kehilangan uang banyak, saya tidak merasa stres dan sedih. Karena saya tidak berfokus kepada uang saya yang hilang. Tapi saya berfokus kepada uang saya yang masih ada sisa. Jadi lumayan masih punya rumah, nggak punya hutang, masih ada sisa uang 15%. Ya disyukuri saja, Pak. Tapi akhirnya ketika saya membeli saham kembali, saya dapat saham Wonderful Company yang dijual di harga bajai pada waktu itu, United Tractor, dan saya membeli di harga 250, saya pegang 6 tahun. Akhirnya saya jual di 15.000, Pak. Ya, uang itu kembali lagi. Jadi nggak diversifikasi ya, Pak ya? Cuman satu saham aja ya? Oh iya, pada Pak. saat itu ya? Saya tidak melakukan diversifikasi. Orang yang melakukan diversifikasi adalah orang yang tidak tahu apa yang dia lakukan. Ya. Semua sekolah bisnis ternama di dunia, pakar-pakar keuangan mengajarkan diversifikasi. Tapi orang yang tahu apa yang dia lakukan membuat dia tidak bisa melakukan diversifikasi. Kenapa saya tidak bisa membeli saham yang lain? Karena
waktu itu harga saham United Tractor di harga 250. Sedangkan laba usaha per sahamnya 7.800. Oh, ini Mercy harga bajai, Pak. Jadi nggak bisa beli yang lain, nggak bisa diversifikasi yang lain. Di depan mata ada Mercy yang dijual di harga bajai, tentu nggak bisa diversifikasi. Hanya put all eggs in one basket. Akhirnya ya ternyata saya benar. Saya jual waktu itu, saya kalau orang tanya saya berapa sih harga wajar United Tractor, langsung saya jawab 7.800 kali PI 15 kurang lebih 100.000, padahal di pasar pada waktu itu 400. Jadi kalau orang tanya saya harga wajar UT berapa, Pak? Saya bilang 100.000. Di pasar, di bursa cuma 400. Oh, mungkin orang bilang, wah kayaknya udah gila kali ya. Harga pasar 400 dia bilang 100.000 gitu, Pak. Ternyata saya punya analisa, pendapat saya juga keliru. Ternyata United Tractor itu bukan hanya ke 100.000, ternyata jadi 600.000 lebih, Pak. Kenapa saya salah hitung? Karena saya hitung dari laba masa lalu. History. Padahal saya lupa United Tractor itu masih growing, gitu kan. Masih growing, saya lupa. Jadi saya nggak hitung dari laba masa depan, saya hitung dari laba masa lalu, kira-kira gitu, Pak. Tapi yang hebat, Pak Lo, waktu 98 itu sisa hanya 15%. Itu nggak give up ya, Pak ya? Nggak ada pikiran, wah saya kembali ke profesional atau kerja juga, enggak kan, Pak ya? Enggak, jadi Pak, fokus bagaimana yang sisa 15% itu bisa berlipat gitu ya. Iya, betul, Pak. Iya. Enggak putus asa, Pak. Karena kan baru uang saya pun sebetulnya didapat dari bursa juga. Jadi kalau hilang 80%, sisa 15% juga dari sana juga uang itu, Pak. Jadi saya tetap saya akan menjadi seorang investor saham tetap. Nah, ini sobat sukses, ini hebatnya Bapak Lo Keng Hong ya. Jadi di waktu terpuruk, sisa investasi hanya 15%, tapi tetap berpikiran positif dan bagaimana mengupayakan bahwa investasi yang 15% itu nantinya kemudian hari juga berlipat. Dan akhirnya terbukti setelah 6 tahun berlipat 60 kali lipat ya, Pak ya, baru dilepas ya, di 15.000. Wow, itu tentu luar biasa sekali. Kalau 1 miliar jadi 60 miliar itu. Dalam waktu cuma 6 tahun, Pak. Iya, betul, Pak. Wah, itu susah, Pak. Kalau untuk usaha bisnis apapun juga nggak bisa seperti itu. Karena waktu itu saya kebetulan dapat perusahaan yang Mercy yang dijual di harga bajai. Betul. Di dunia nyata tidak ada Mercy yang dijual harga bajai. Iya. Mercy yang dijual di harga bajai itu hanya ada di Bursa Efek Indonesia, Pak. Iya. Jadi kalau kita mau beli Mercy harga bajai di dunia nyata nggak ada. Tapi di Bursa Efek Indonesia ada, Pak. Ya. Asal kita teliti mencarinya, Pak. Iya. Nah, itu Pak Lo bisa bagikan sharing, Pak Lo. Gimana cari saham yang di bursa ini kan ada 700 lebih nih ya. Kalau valuasi hanya murah saja mungkin banyak gitu ya. Tapi banyak orang yang tidak ngerti kalau ini sesungguhnya ini Mercy ini bukan bajai ini. Dikira murah, waduh ini perusahaan nggak bagus gitu. Nah, gimana cara Bapak menentukan wah ini Mercy dijual bajai? Apa dari fundamental aja cukup atau Bapak memang melajarinya banyak hal, Pak? Kebanyakan seorang investor saham di bursa itu membeli kucing dalam karung, Pak. Mereka tidak tahu apa yang mereka beli. Mereka hanya dengar dari influencer, dari teman-teman, dari tukang pom-pom. Mereka beli saham, jadi mereka tidak tahu apa yang mereka beli. Bisa saja yang mereka beli bukan Mercy harga bajai, tapi bajai harga Mercy, Pak. Karena saya membaca laporan keuangan. Seperti tadi saya jelaskan, saya beli United Tractor itu karena laba usaha per sahamnya 7.800 per saham. Sedangkan harga 250 kan itu kan artinya ada misprice, salah harga. Ini Mercy yang dijual di harga bajai. Ya, tentu kalau kita mau lihat perusahaan ini bagus atau tidak, lihat dari labanya, Pak.
Yang pertama laba, Pak. Labanya kalau labanya besar, ya pasti perusahaan ini bagus. Tapi perusahaan yang labanya kecil belum tentu jelek. Ya. Gitu Pak. Oke. Bisa aja pada waktu itu ada sesuatu sehingga membuat dia labanya turun ya. Ya, Cari penyebabnya. Nah itu sobat sukses hati-hati itu ya. Berarti kalau mau belajar saham, hati-hati jangan asal mendengarkan dari sosial media atau dari manapun ya. Tapi harus mempelajari benar-benar. Karena you mau berinvestasi, itu uang juga uang jeripaya Anda. Jadi jangan investnya sembarangan ya. Nah ini mesti belajar dari pakarnya, jadi mesti dilihat tuh laba perusahaan, jadi earning per share-nya gimana, masuk akal atau enggak harga sahamnya. Karena kalau yang kena pom-pom atau kena yang dari para orang-orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya you masuk terus harga sahamnya turun, nah sudah mulai khawatir. Karena dia tidak mempelajari emiten ya Pak ya. Jadi sesungguhnya dipelajarin dulu. Kalau sudah dipelajarin dan yakin kalau dia turun, berarti mindsetnya kan wah dapat diskon ya Pak ya. Betul. Karena perusahaan bagus yang sudah dipilih kan ya. Milihnya itu memang yang butuh pengalaman dan butuh belajar Pak Lo. Ya memang kunci sukses dari seorang investor saham dia harus baca laporan keuangan. Harus tahu ownernya juga, Ya. manajemennya. Tahu manajemen, pemiliknya, apakah mereka orang yang jujur dan berintegritas. Ya. Apakah mereka orang-orang yang tidak jujur, tidak berintegritas, yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya. Ya. Saya sebagai seorang investor saham, sleeping shareholder, tentu sangat mengerikan kalau ada pemilik perusahaannya, manajemennya yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya. Ya. Jadi itu kejujuran, integritas dari manajemen itu juga segalanya Pak. Oke. Lalu sektor juga penting enggak Pak? Oh penting Pak, tentu saja. Seperti sekarang ya saya masuk ke sektor batu bara, kelapa sawit, perbankan ya tentu itu perusahaan-perusahaan yang saya bilang it is a wonderful company Pak. Ya. Wonderful company tentu. Dan Pak Lo masuknya jauh hari sebelum ini ada krisis di energi ya Pak ya? Iya Pak, saya memang banyak investasi di batu bara. Ya. Oke. Bukan hanya sekarang, tapi di 2016 saya pun pernah menjadi pemegang saham terbesar nomor 4 di Indica Energy. Oke. Tambang batu bara terbesar nomor 3 di Indonesia. Ya, ya. Ya, jadi ketika harga sahamnya jatuh ke 100-an, 110 saya membeli. Ketika harganya 110 itu nilai buku per sahamnya 1.600 Pak. Wow. Jadi ini juga Mercy harga bajai, jadi saya membeli. Jadi pemegang saham nomor 4 terbesar di Indica Energy. Dan setelah 2 tahun kemudian harga batu bara yang $50 jadi $100 dan harga saham itu naik menjadi 4.500 dan saya menjualnya di harga 4.000 Ya, ya. dan untung 4.000% dalam 2 tahun Pak. Wah. Kalau dengar cerita Pak Lo terus gini, lama-lama industriawan atau pengusaha ini males dong Pak berusaha. Jadi investor aja. Kan Bapak udah dengar tadi. Ada dengar ya? Gitu ya. Seorang presiden direktur yang Bapak tanya, saya udah males kata. Loh, iya, Bapak juga nggak boleh, Bapak juga nggak boleh deket-deket saya lupa. Bapak yang males jadi males juga nanti. Iya, iya. Tapi selain sektor energi, sektor apa yang Pak Lo biasa ini yang bagus Pak Lo? Apa semua sektor Pak Lo ada invest? Enggak Pak, saya biasanya banyak sih saham Perbankan? saya. Iya, perbankan. Keuangan juga. Saya bukan hanya punya, saya suka komoditas Pak. Oh, komoditas. Jadi, batu bara, Oke. perkebunan kelapa sawit, perbankan, ya. Oke. Saham properti Consumer juga ada. good? Consumer good hampir tidak ada, karena kan valuasinya mahal-mahal. Oh. Consumer good juga itu perusahaan yang bagus, cuman karena valuasinya mahal jadi saya tidak membelinya, belum membelinya. Oke. Jadi perusahaan-perusahaan blue chip itu juga Pak Lo tidak berinvestasi ya. Karena valuasinya
ini Mercy, harga Mercy kan Pak Lu? Ya. Mercy harga Mercy enggak. Enggak ya? Tapi kalau Mercy harga Avanza, harga Bajaj saya beli. Ya. Nggak usah harga Bajaj lah, harga Avanza aja saya membelinya. Oh gitu. Meskipun Mercy, harga Mercy, tapi perusahaan itu growth konsisten growth-nya itu bagus Pak Lu. Bisa 24-30% gitu misalkan. Itu Pak Lu juga nggak berminat? Saya tidak minat Pak. Jadi kalau bagus mahal ya saya nggak beli. Ya, ya. Jelek murah juga nggak beli. Apalagi yang jelek dan mahal itu kan saya nggak beli. Ya, saya beli yang bagus dan murah, ada kriterianya Pak. Ya. Tapi biasanya kalau bagus dan murah itu nggak liquid ya Pak ya. Dan Bapak mau ngambil pun itu kan butuh waktu yang cukup panjang juga kalau mau collect ya. Bisa iya, bisa tidak. Jadi misalnya ketika saya membeli Indika Energy atau membeli Indakiat itu perusahaannya liquid Pak. Kan kalau tidak liquid tentu saya nggak bisa menjadi pemegang saham terbesar nomor 4 di Indika itu. Jadi bagus, murah dan likuiditasnya banyak. Jadi saya bisa membelinya, gampang beli dan gampang jual. Pak. Ya. Nah, bagaimana Pak Lu dengan saham-saham yang belakangan ini sangat tren ya, seperti bank-bank digital, saham-saham perusahaan yang lebih ke arah teknologi. Ini menurut Pak Lu gimana? Ini kan investornya itu berbondong-bondong itu kan banyak sekali yang investnya ke sana ya. Malah yang mungkin saham-saham yang dia milikin dilepasin semua dan dia invest ke perusahaan digital dan juga teknologi ya. Kalau dia saham-saham dia yang wonderful company, dia tukerin ke saham bank-bank digital dan teknologi, itu tragedi buat dia Pak. Tragedi ya Pak? Tragedi dong, iya kan dia dia punya wonderful company masuk di perusahaan yang rugi dan valuasinya mahal, akhirnya pada turun kan. Jadi kalau dia menjual saham-saham wonderful company dia dan dia masuk ke perusahaan teknologi dan digital, itu tragedi buat dia Pak. Ya, tragedi. Meskipun kenaikannya luar biasa ya Pak Lu. Tapi memang terakhir ada beberapa yang turunnya juga luar biasa ya. Kenaikan yang luar biasa itu tidak didukung dengan fundamental, dengan laba yang besar. Itu sangat mengerikan dong Pak, nggak ada fundamentalnya. Misalnya perusahaan rugi yang valuasinya mahal sekali, itu tentu kita nggak berani sentuh. Kita jangan pikirin naiknya, tapi kita harus pikirin turunnya, resikonya. Jadi kalau masuk perusahaan seperti itu bagi saya risknya sangat tinggi gitu ya. High risk low gain. Saya biasanya memilih saham-saham yang low risk high gain Pak. Itu buatlah orang-orang yang nggak ngerti saham yang membeli. Buat saya yang ngerti saham tentu saya nggak berani sentuh saham-saham itu. Jadi carilah saham-saham yang low risk tapi high gain. Jangan terbalik. Orang yang tahu dia bisa membeli saham yang low risk high gain. Tapi orang yang tidak tahu, orang awam, orang baru dia bisa membeli saham yang high risk low gain, Pak. Karena biasanya mereka kan ikut-ikutan. Terus biasanya begitu ada kenaikan, wah bagus semua berbondong-bondong masuk. Tapi mungkin itu sudah waktunya turun. Wah gitu-gitu kan akhirnya merasa saham ini sangat beresiko. Saham ini judi. Jadi bermacam-macam kan akhirnya. Ya Pak, karena mereka orang baru, mereka kena jebakan. Influencer trap dan tukang pom-pom trap. Jadi kena jebakan itu ya udah mereka mengalami kerugian yang besar sehingga membuat mereka kapok. Dan investasi meskipun yang Pak Lu lakukan ini kan butuh proses waktu yang panjang ya Pak ya. Kan bukan instan ya. Maksudnya Pak Lu meskipun membeli saham-saham yang Pak Lu merasa wah ini harganya bagus ya. Itu Pak Lu kan tetap keep-nya itu kan jangkanya panjang kan. Bukan hanya berapa hari atau berapa bulan kan. Tentu saja perlu waktu. Perlu waktu kan ya. Saya beli Mercy, harga Bajaj tentu balik lagi ke harga Mercy perlu waktu Pak. It takes time Pak.
Bisa lama, bisa cepat. Maunya sih cepat, tapi kadang-kadang kalau dia lama, ya kita juga harus terus bersabar, ya. Oke. Perlu kesabaran untuk menunggu. Ya. Dan Pak Lo tidak melakukan trading, jual beli saham ada juga nggak dilakukan? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Karena orang yang melakukan trading, dia hanya dapat uang receh, Pak. Uang receh. Tapi kalau orang yang beli dan menunggu dan menyimpan, dia akan dapat uang besar. Iya, iya. Kalau Anda beli dan simpan, Anda akan kaya. Iya. Tapi kalau Anda trading, apalagi scalping, sekuritas Anda yang akan kaya. Iya, iya. Jadi Pak Lo juga tidak pernah cut loss? Tidak pernah. Tapi kalau kondisi perusahaan itu jelek sekali, saya akan lepas. Tapi biasanya itu jarang, karena saya akan beli perusahaan yang bagus dan murah. Kalau dia turun, saya nggak cut loss, tapi saya akan menambah beli lebih banyak, beli lebih banyak. Kecuali ada ketidakjujuran dari manajemen yang Pak Lo ketahui gitu, yang saya ketahui sehingga laporan keuangannya begitu buruk, modalnya jadi negatif, saya mungkin akan lepas, karena menurut saya sudah tidak ada harapan, saya lepas. Nah ini untuk sebagai bocoran ke Sobat Sukses Pak Lo, jumlah saham yang diinvest Pak Lo ini berapa banyak Pak Lo? Atau lebih dari 10 atau kurang dari 10? Lebih dari 10, Pak. Oh lebih, iya, karena lebih. Mungkin nilai investmentnya Pak Lo juga besar ya. Terus kadang-kadang misalnya gini, saya beli saham A, baru dapat sedikit, dia udah naik. Saya nggak kejar, jadi diem di situ. Tapi kalau saham-saham utamanya Pak Lo yang investasinya jangka panjang itu jumlahnya kan tidak sampai puluhan, 20, 30 gitu kan, tidak kan Pak Lo? Paling 10 ada ya. 10-an ya. Kalau Pak Lo bisa memberi advice ke Sobat Sukses yang mungkin punya uang 500 juta atau 1 miliar, itu sebaiknya berapa emiten sih yang diinvest oleh mereka itu? Mereka seperti saya, kalau uang kita cuma sedikit 500 juta gitu ya. Kalau kita ketemu satu saham yang bagus dan murah, ya udah cemplungin aja semua 500 juta. Kan uang saya kan banyak, Pak. Jadi nggak mungkin saya mau baru beli, dia naik. Aduh, sedih, jadi nggak kejar, jadi ketinggalan di portofolio itu. Beli saham B, baru beli, dia naik terbang, jadi saya nggak lanjut beli, jadi ketinggalan lagi di situ. Jadi banyak saham itu. Iya. Ini Sobat Sukses, Pak Lo punya advice ini sudah menjadikan Pak Lo sebagai investor perorangan yang terbesar di Indonesia ya. Jadi kita mesti mendengarkan, dan Pak Lo melakukannya sesungguhnya juga apa yang Pak Lo udah katakan tadi ya. Jadi beli Wonderful Company, UKIP, sampai harganya akhirnya meningkatnya menjadi harga Mercy lagi. Iya, betul, jadi Pak, bukan instan. Jadi bukan, banyak orang kan ingin beli saham setiap hari diliatin Pak. Ini kapan naiknya? Kepingin cuan, kepingin lepas. Nah ini memang mindsetnya ini hampir mungkin nggak tahu, mungkin 90 atau 90% lebih itu trader, bukan investor untuk jangka panjang. Kebanyakan seperti itu ya Pak ya. Memang kalau kita beli suatu saham itu naik, kita jadi nggak tahan Pak. Iya, apalagi terus turun, terus naik, terus turun, terus naik Pak. Digoda. Saham itu naik, biasa kita nggak tahan, ingin merealisasi keuntungan, mengambil cuan. Betul. Kapan kita bisa jadi long term? Ketika saham yang kita beli nyangkut rugi Pak, baru kita bisa jadi long term. Terus di average ya, scalping. Ruginya tambah banyak Pak. Investor saham itu, pemain saham baru bisa menjadi long term ketika dia rugi, nyangkut sahamnya dia bisa long term. Tapi kalau saham dia naik sedikit, dia udah nggak tahan, pengen ambil keuntungan, realisasi, begitulah Pak. Jadi sebetulnya seorang
investor, seorang pemain saham itu dia adalah orang yang berani rugi tapi takut untung. Dia kalau rugi dia simpan terus, tapi kalau dia untung sedikit dia udah nggak tahan, dia jualan. Jadi dia berani rugi takut untung, Pak. Itu mesti dicamkan ya. Berani rugi takut untung. Nah, untung sesungguhnya sedikit kan dia kita jual. balik kan Pak ya. Kita berani untung takut rugi. Nah, itu baru mindset yang benar, Pak. Iya. Iya, Tapi banyak orang yang keliru, ya. Begitu untung nggak tahan, pengen buru-buru di take profit diambil. Apalagi habis turun, terus nanti naik lagi, terus turun, terus dia cuan, hitung Pak. Wah kalau ini jual beli cuan terus nih. Akhirnya nggak tahan Pak, begitu tinggi dilepas, tambah tinggi lagi Pak. Menyesal dia nanti, Pak. Ya. Menyesal. Ya. Jadi Pak, seorang pemain saham hidupnya diisi terus dengan penyesalan, Pak. Iya. Ketika dia untung, dia jual, sahamnya naik lagi, dia menyesal. Iya. Ketika dia beli saham, dia rugi, dia menyesal. Iya. Ketika dia beli saham, dia untung, dia juga menyesal karena belinya kurang banyak, ya Pak. Jadi seorang investor saham yang tidak bijak, hidupnya akan diisi dengan penyesalan setiap hari, Pak. Ya. Jadi harus dibalik ya Pak ya. Harus dibalik. Harus happy terus ya. Happy terus. Gimana supaya kita bisa happy terus, Pak? Iya. Kalau saham turun, wah ini adalah peluang emas. Yes. Peluang emas. Saatnya kita bisa membeli perusahaan bagus dengan harga murah. Lebih murah lagi. Saham turun, peluang emas. Ya. Ketika saham naik, wah saya tambah kaya. Jadi Nggak dijual tetap Pak ya. tetap kan belum sampai ke harga wajarnya. Jadi Iya. turun happy, naik happy, Pak. Harusnya begitu kan. Ya, turun itu peluang emas. Iya. Kalau naik saya tambah kaya. Jadi Iya. saham turun happy, naik happy, Pak. Iya. Jadi benar-benar untuk menentukan memilih saham apa yang mau diinvest itu yang paling penting. Paling Jadi penting. setelah itu terpilih ya udah invest terus kan. Jadi mau turun pun kita nggak takut kan Pak ya, karena perusahaan bagus, Iya, bagus dan murah. dan murah. Turun lebih murah lagi. Lebih murah lagi, mesti beli lebih banyak, Pak. Iya, Beda nih. Seorang investor ketika dia turun, perusahaan bagus yang murah kita beli, ketika turun kita menambah beli. Iya. Beda seorang technical. Iya. Ketika saham turun banyak dan menjadi murah, dia harus melakukan stop loss, dia harus jual. Ya. Yes. Seorang value investor itu kalau saham turun, dia tambah beli. Iya. Beda. Dengan strategi yang Pak Lo lakukan seperti ini Pak, itu kalau Pak Lo pernah hitung nggak dari 98 Pak Lo tarik terus sampai tahun misalnya sebelum pandemi 2020 itu CAGR-nya atau pertumbuhan dari investment Pak Lo itu peningkatannya berapa persen? Rata-ratanya itu. Saya nggak pernah hitung. Coba saya hitung secara cepat. Berapa nih, Pak? Pasti double digit kan Pak, pasti itu. 1000 kali lipat. Tambah lagi 5 kali. Saya rasa 5.000 kali lipat. 5.000 kali 5 kali lipat. Ya. Luar biasa. Dan strategi yang Pak Lo lakukan seperti ini Pak, itu kalau Pak Lo pernah hitung nggak dari 98 Pak Lo tarik terus sampai tahun misalnya sebelum pandemi 2020 itu CAGR-nya atau pertumbuhan dari investment Pak Lo itu peningkatannya berapa persen? Rata-ratanya itu. Saya nggak pernah hitung ya. Tapi kalau nilainya Pak Lo itu sampai ratusan bahkan ribuan kali, wah itu kan luar biasa sekali. Coba saya hitung secara cepat ya. Berapa nih, Pak? Pasti double digit kan Pak, pasti itu. 1000 kali lipat. Tambah lagi 5 kali. Saya rasa 5.000 kali lipat ada, 5.000 kali 5 kali lipat. lipat ya. Luar biasa. Uang saya meningkat. Dan masa pandemi ini Pak Lo, mulai tahun 2020 sampai saat ini, itu Pak Lo juga melakukan strategi yang sama, tidak tergiur dengan perusahaan-perusahaan teknologi digital begitu kan Pak ya? Iya, pasti nggak tergiur kan. Tetap kan, konsisten. Iya. Oke. Saya nggak bisa membeli perusahaan
teknologi dan digital, kan perusahaan teknologi itu kan rugi Pak. Iya. Rugi dan valuasinya mahal sekali. Rugi besar dengan sangat mahal. Iya. Yang saya mau beli kan untung besar dan sangat murah. Jadi nggak mungkin beli Pak, saya nggak mungkin beli. Iya. Nah dalam waktu pandemi 2 tahun ini, Pak Lo juga tetap mengalami pertumbuhan dari sisi investmentnya atau juga berbeda nih? Kondisinya gimana dengan 2 tahunan ini? Tentu dalam 2 tahun ini saya pertumbuhan banyak kan IHSG kita kan all time high Pak. Yes. Tentu uang semakin uang saya kan saham-saham saya nilainya semakin besar, semakin banyak. Dan waktu tahun 2020 ketika pandemi jatuhnya saham di jatuh, April ya Pak ya? 1 bulan April, saya kan nggak punya hutang Pak. Utang saya 0. Iya. Kenapa saya hutang 0? Ya, untuk antisipasi kalau terjadi seperti April 2020 ketika COVID. Kalau saya punya utang, kan Lo Keng Hong bisa nggak ada lagi di bursa. Ya kan, resiko itu Pak. Saya akan mendorong uang saya seluruhnya 99% uang saya berani masukin bursa, tapi jangan tambah hutang. Iya. Takut nanti saya tragedi dalam hidup. Kan waktu saham turun, kan saham-saham saya bisa dijual segala macam, dan saya ketika harga rendah, ketika nggak ada yang beli, saham saya dijual kan saya bisa habis. Jadi saya untuk melindungi diri saya supaya saya bisa punya daya tahan yang kuat, saya tidak berhutang. Jadi selama ini selalu hutang saya 0 Pak. Boleh tanya di seluruh bank di Indonesia, saya nggak punya utang satu Itu rupiah dimulai sejak awal Pak Lo berinvestasi saham kan Pak ya? Waktu 96 atau 98? Oh, dulu saya ada berhutang Pak. Ketika uang saya masih kecil-kecil saya ada berhutang, tapi setelah besar ini saya tidak berani berhutang. Dan advice Pak Lo kepada sobat sukses gimana? Kalau mereka ingin beli saham, boleh nggak mereka hutang terus dibelikan saham? Saya kan tidak berhutang. Tentu nasihat saya sebagai seorang investor, saham sebaiknya jangan tidak berhutang. Karena apa? Bukan berarti you nggak berhutang nggak ada manfaatnya. Kayak berhutang bisa juga kalau market booming kan. Ya. Labanya kan meningkat banyak juga. Di atas dari beban bunga gitu ya. Pasti di atas, pasti di atas. Iya. Tapi kan kalau itu terjadi, tapi kalau malah turun misalnya. Bukan. Bursa naik itu akan terjadi terus. Tapi maksud saya kalau kita punya hutang, ketika hal buruk terjadi, seperti pandemi, perang, April 2020, saham itu sampai IHSG sampai 3.900. Kalau kita berhutang, mungkin kita sudah habis lupa. Pasti habis. Dan kita nggak pernah tahu saham itu jatuh kapan, kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba yang jatuhin saham bukan suku bunga yang naik, tapi virus yang bikin jatuhin saham, harga saham. Kita kan nggak tahu. Jadi ada hal-hal yang di luar pikiran kita yang bisa membuat harga saham jatuh yang kita nggak tahu. Itulah resikonya kita kalau berhutang, bisa habis waktu itu, bisa habis. Kenapa saya tidak mau berhutang? Karena saya tidak ingin habis Pak. Uang saya boleh 99% dibeliin saham seluruhnya, nggak apa-apa, asal jangan ditambah hutang. Karena kalau tambah hutang seperti tahun 2020 ada pandemi, saya mungkin nggak bisa bertahan. Tapi kalau saya nggak punya hutang, saya akan kuat bertahan Pak, kuat bertahan. Dan nggak stres juga ya Pak. Nggak stres, tenang aja. Kadang-kadang orang yang punya hutang terus kalau turun, ini sudah beban bunga masih ruginya double lagi ya, double lagi ruginya. Iya. Nah Pak Lo, kalau Pak Lo meskipun tidak ada invest yang blue chip, tapi tetap kan memantau ya Pak Lo. Nah tendensi waktu pandemi ini saham-saham blue chip ini kan banyak yang terpuruk ya Pak ya. Itu menurut Bapak juga akan bisa kembali naik atau gimana Pak? Ini kan banyak sekali yang invest yang masih mengalami kerugian, padahal perusahaannya bagus secara fundamental. Jadi kayak banyak yang hal terjadi kan saat ini. Perusahaan yang blue chip, kalau dia wonderful company, kalau valuasinya mahal, ya tentu nggak bisa balik. Tapi kalau dia perusahaan yang bagus,
dan valuasinya murah, dia pasti akan kembali. Dia pasti akan kembali. Kalau semua itu tergantung valuasi, Pak. Jadi kalau valuasinya murah, pasti dia akan kembali naik. Tapi kalau dia punya valuasi mahal, ya pasti udah turun belum tentu bisa balik. Karena kan memang udah turun pun masih mahal sepertinya gitu. Jadi semua tergantung valuasi. Ya. Nah, Pak Lu, kalau pandangan Pak Lu mengenai forex ya, atau yang belakangan ini sangat ramai seperti kripto, kan banyak berbondong-bondong, akhirnya ikut-ikutan juga sahamnya dilepas karena sudah mengalami kerugian, dibelikan kripto. Ada juga yang bermain forex akhirnya. Menurut Pak Lu gimana itu? Kalau saham-saham dia yang bagus, wonderful company, dia beliin kripto, tentu itu juga tragedi buat dia juga. Tragedi juga. Sahamnya naik, kriptonya turun nanti kan. Pandangan saya tentang forex ya, mungkin saya nggak seumur hidup nggak pernah main forex. Ya, teman saya duga-duga aja. Saya dengar teman saya itu nggak ada yang untung lu main forex ya. Bahkan yang jadi miskin banyak nih. Ya, yang untung saya belum kena ketemu. Ya. Juga saya tidak berinvestasi di cryptocurrency. Karena kalau saya beli saham, misalnya saya beli saham Cleo, ya, dia ada pabrik air mineralnya, ada perusahaannya. Kalau saya beli kripto, apa underlying asetnya Pak? Dasar asetnya kan nggak ada Pak, nggak ada. Ya. Bagi saya berinvestasi kripto itu buat saya high risk high gain. High risk high gain. Ya. Kalau saya beli saham-saham di perusahaan publik, bagi saya perusahaan yang bagus dan murah, mercy harga bajai, itu bagi saya low risk high gain. Ya. Buat apa saya masuk di kripto yang high risk high gain? Lebih baik saya beli saham yang low risk high gain. Dan di kepala saya juga sudah tertera ya, yang saya yakini itu saham is the best choice, not cryptocurrency. Tapi perkataan saya ini mungkin belum dipercaya oleh 99% masyarakat kita. Masyarakat kita kalau kita punya uang, dia masih taruh uangnya di bank, didepositokan atau dibelikan properti. Jadi bagi saya, kenapa saya tidak beli forex, main forex atau beli cryptocurrency, karena bagi saya saham is the best choice. Saham adalah pilihan yang terbaik buat saya. Jadi formulanya Pak Lo ini kan sesungguhnya sederhana ya Pak ya. Untuk investasi saham ini kan nggak ada rumus-rumus yang rumit, kan nggak ada Pak. Sangat sederhana, very simple, very simple, very easy, so simple. Tapi kok nggak banyak orang yang bisa seperti Pak Lo gini ya. Pak Lo yang lain ini yang bermunculan ini kan tidak sebanyak yang saya dengar Pak. Orang-orang yang di saham terus mengalami kerugian, mengalami pengalaman-pengalaman yang buruk gitu ya. Ya karena kan tadi saya bilang mereka membeli saham itu beli kucing dalam karung. Mereka tidak tahu apa yang mereka beli. Mereka hanya dengar influencer, tukang pom-pom, akhirnya kena trap, kena jebakan. Dan tidak ada yang mau mengikuti saya yang sederhana ini, tapi juga sederhana butuh kesabaran untuk menunggu Pak. Menunggu. Yang awal pasti mencari yang tadi itu kan nggak gampang Pak Lo. Mencari perusahaan yang bagus dan murah nggak gampang itu. Gampang Pak. So simple. Ya. Cari aja yang PI-nya rendah, yang price to book-nya rendah, itu aja gampang sekali. Cukup pendidikannya SD saja Pak, tamatan tapi SD. Tapi takutnya itu valuation-nya bajai tapi dapatnya bukan bajai tapi dapat malah sepeda Pak. Kan kita lihat dari labanya Pak. Dari mana ada labanya besar. Kalau labanya besar udah pasti company-nya bagus seperti itu. Jadi beli perusahaan yang bagus dan murah, mercy harga bajai juga perlu
kesabaran untuk menunggu, Pak. Ya. Menunggu sampai si bajai ini kembali jadi Mercy, kan dibutuhkan kesabaran, Pak. Betul. Dan nggak sembarangan orang bisa sabar untuk menunggu. Nggak, karena sabar itu ilmu tingkat tinggi, Pak. Iya. Iya. Belajarnya setiap hari dan ujiannya seringkali mendadak, Pak. Jadi orang yang lulus ujian dia bisa mendapatkan cuan yang besar, kira-kira gitu, Iya. Pak. Karena naiknya bukan hanya berapa kali lipat ya Pak ya. Pak Lu menunggu itu kan bisa sampai ratusan kali lipat juga ya. Ratusan kali mungkin nggak, Pak. Puluhan. Iya, iya. Puluhan kali udah happy, Pak, ya. Udah happy ya. Nah Pak Lu, kalau dari pengalaman Pak Lu ada nggak Pak Lu yang akhirnya punya pengalaman yang salah investasi dan kejadian itu sangat menyakitkan Pak Lu gitu? Karena jumlahnya mungkin cukup besar. Banyak, iya. Ya. Oh, pasti ada, Pak. Oh, ada, Pasti Pak? Ada, iya, pasti ada. Tapi biasanya Itu kenapa Pak? Pak Lu kan sudah melihat wah ini murah ini dan invest. Bagus dan kok bisa murah, iya. kok bisa tetap mengalami kesalahan itu kenapa Pak? biasanya itu karena tata kelola yang buruk. Ya, biasanya tata kelola yang buruk. Ya. Jadi fiktif, maksudnya secara laporan keuangannya itu ada nggak real gitu ya? Bukan tidak real, ya. Tata kelola buruk. Tata kelola buruk. Saya pikir orang ini baik. Oke. Manajemennya baik, ya, jujur, berintegritas. Orang ini bukan orang yang buruk. Oke. Ternyata saya salah. Oh ya. Saya salah, ternyata tata kelola buruk. Jadi saya mengalami kerugian. Tapi itu biasanya tidak lebih dari berapa persen portofolio Bapak biasanya? Mungkin 1%. Oh kecil ya. Tapi kecil kan udah puluhan miliar, Pak. 1% juga iya ruginya. Iya. Itu ya. Iya. Tapi itu jarang terjadi lah, Pak. Kebetulan saya salah lihat orang saja. Oke. Nah kalau dari sisi portofolionya Pak Lu ini semuanya di saham atau juga ada dibagi di emas atau properti atau bond atau lain-lain Pak? Saya tidak punya emas, Pak. Oke. Ya. Emas tidak berinvestasi karena bagi saya emas itu tidak produktif, Pak. Ya. Karena kalau kita simpan emas 10 tahun 1 kilo dia tetap 1 kilo. Tidak produktif. Tapi kalau kita berinvestasi di perusahaan kan perusahaan itu kan bisa menghasilkan produk dan jasa bagi kita, bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak, ya. Bisa membayar pajak yang besar seperti gudang garam 2 tahun itu bisa bayar pajak sampai 150 triliun. Dari cukai itu, juga ya. Itu kan untuk kesejahteraan, membantu masyarakat miskin dan lain-lain. Jadi ya kalau saya berinvestasi di perusahaan-perusahaan itu bisa menghasilkan banyak lah ya. Oke. Menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Kan lapangan pekerjaan tercipta semakin banyak kan semakin sejahtera bangsa dan negara kita. Pengangguran Pak. juga semakin turun sehingga semakin kuat gitu ya. Nah Pak Lu kalau dari saham-saham yang Pak Lu invest Iya. itu saham hanya khusus yang di Bursa Efek Indonesia saja atau ada juga yang di luar negeri? Saham-saham luar maksud saya. Saya hanya berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Saya tidak berinvestasi di luar, Pak. Ya. Oke. Karena kan saya dilahirkan di Indonesia, ya. Sekolah di Indonesia, nggak pernah sekolah di luar negeri, Pak. Ya. Mencari nafkah di Indonesia. Mungkin nanti meninggal pun di Indonesia, dikubur pun di Ibu Pertiwi, Setuju, Pak. setuju, Jadi Pak. saya Kita hanya mesti berinvestasi. harus mencintai negara kita sendiri ya. Tapi maksud saya dari sisi investasi, Pak Lu ini kan banyak membaca buku dan pengalaman dari Warren Buffett kan ya. Betul, Pak. Ya. Nah, beliau itu kan juga punya perusahaan yang pertumbuhannya bagus. Terakhir-terakhir juga invest di Apple. Iya. Saya pikir Bapak juga, wah ini
bagus nih yang diinvest oleh Warren Buffett, jadi ikut gitu. Saya tidak ikut berinvestasi di luar, Pak. Saya hanya Khusus beli di dalam. Ya, khusus dari ini Indonesia saja ya. kalau Warren Buffett bisa untung di Apple, saya juga bisa untung di tambang batu bara. Iya, iya. Sahamnya sama tapi sektor usahanya beda ya Pak di Oke, Indonesia. oke. Dan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang terbaik di dunia kan sekarang ini, ya otomatis tentu perusahaan-perusahaan di Indonesia pertumbuhannya juga akan semakin sehat ya. Karena Indonesia termasuk yang paling hebat ini setelah pandemi pun ya. Iya Pak. Di negara lain masih banyak mengalami lockdown, mengalami tutup. Di sini kita bersyukur Presiden Jokowi, Menteri dan pemerintah ini membuat strategi yang baik sehingga kita sekarang bisa semakin semuanya bisa berusaha semakin bagus. Kita sudah disuntik booster Pak, jadi kebal, kebal terhadap COVID ya. Iya, iya. Kalau dari Pak Lo, visi Pak Lo 5 atau 10 tahun ke depan itu bagaimana Pak Lo? Saya beda dengan Bapak. Ya, Bapak seorang pengusaha, entrepreneur, punya perusahaan, tentu ada visi 5 tahun, berapa 10 tahun, berapa target berapa penjualannya 5 tahun ke depan, pertumbuhannya berapa. Betul. Saya seorang investor saham yang beli Mercy harga bajai nggak bisa punya target Pak. entah kapan dia balik lagi ke sana. Okay. Jadi saya hampir tidak bisa punya visi karena bukan seorang pengusaha. Okay. Jadi saya hanya menunggu aja saham yang saya beli Mercy harga bajai ini kembali ke Mercy, entah kapan saya tidak tahu. Saya sih mengharapnya cepat ya, tapi bisa aja jadi lama. Saya hanya menunggu dengan kesabaran yang tinggi menunggu seperti itu Pak. Oke. Pak Lo sendiri sehari-hari itu bangun pagi itu apa yang Pak Lo lakukan? Saya setiap hari rata-rata bangun jam 6 pagi Pak. Okay. Kemudian saya biasanya saya ambil koran di depan rumah saya. Yeah. Banyak orang udah nggak baca koran, tapi saya masih baca koran karena sudah Bapak mungkin udah nggak baca koran ya. Saya masih baca koran karena udah 30 tahun baca koran nggak baca, rasanya ada sesuatu yang hilang Pak. Ya saya baca koran. Saya baca koran duduk di taman di rumah saya sambil dengan secangkir kopi. Itu yang paling saya nikmati setiap hari Pak. Ya. Wartawan, jurnalis, wartawan mencari berita. Ya. Mereka menuliskan di koran. Saya nggak usah cari berita Pak. Ada jurnalis-jurnalis yang cari berita untuk saya. Okay. Saya membaca berita-berita juga yang ada di WhatsApp saya, banyak berita-berita tentang perusahaan publik. Saya juga membaca laporan keuangan karena supaya saya tahu apa yang saya beli. Itu khusus yang emiten yang Bapak invest atau secara keseluruhan? Nggak seluruh. Kalau saya tahu ini perusahaan jelek dan mahal, udah saya nggak usah lihat lagi ya, karena saya udah tahu. Tapi biasanya ada perusahaan yang, oh ini menarik, saya lihat berapa sih labanya, berapa PI-nya, berapa price to book, saya lihat laporan keuangan. Saya juga membaca buku Warren Buffett seperti itu. Kemudian jam 9 saya mulai membeli atau menjual saham saya. Saya ketemu Mercy harga bajai, saya mulai melakukan pembelian ketika pasar buka. Ketika bajai saya sudah kembali jadi Mercy, saya mulai menjual perlahan-perlahan. Selalu beli nyicil, jual juga nyicil. Jadi bisa panjang, bisa sebulan baru selesai jual atau beli. Itu berapa lama biasanya Pak? Mulai jam 9? Iya terus sampai. Oh terus, ya, Bapak terus. ngikutin terus sampai sorenya. Kan saya harus ada yang saya harus beli, Iya. ada yang harus saya jual. Tapi setiap hari Bapak melihat kan setiap berarti? hari, Oke. ya sembari lihat itu, sembari nonton TV. Bapak Setiap juga hari nonton. itu Pak ya? Setiap hari, kecuali
Ya, hampir setiap hari lah, kecuali pas ada urusan ya, mungkin atau pas liburan gitu. ya, nggak lihat ya kalau Nggak ada lihat urusan ya. seperti Bapak nggak tidur siang berarti? tidur siang kadang-kadang kalau jam 11.30 market tutup, saya kalau ngantuk saya tidur siang. Iya, iya. Tapi misalnya ketika Bapak ajak saya visit ke perusahaan Bapak, Avian, masa ada Bapak saya lihat harga saham kan nggak enak. Jadi seharian itu saya nggak lihat saham Pak ya. Jadi saya bersama dengan Bapak kan nggak enak saya lihat harga saham. Jadi nggak lihat waktu itu. Apa yang terjadilah. Tapi kalau saya ya, di rumah nggak ada kerjaan ya saya lihat. Kadang saya tidur siang. Tapi yang udah pasti kalau market tutup jam 3.15 saya biasanya tidur sore Pak. Tidur sore. Jadi Bapak nggak ditemenin istri atau anak itu nggak ya waktu saham gitu? Enggak Pak, anak saya satu kerja. Istri saya biasanya nggak gitu suka dengan saham. Suka cuannya saja ya Pak? Anak saya satu kuliah di Kuala Lumpur Pak. Jadi ya, saya sendiri di rumah. Jam 3.30 atau jam 4 saya suka tidur sore, capek ya. Saya tidur sore mungkin 1-2 jam. Kemudian saya bangun, mandi, makan, ya reading and thinking lagi Pak, baca laporan keuangan, baca website Bursa Efek Indonesia, lihat aksi-aksi korporasi dari perusahaan-perusahaan saya baca, ya begitu Pak. Jadi Pak Lo Adi waktu olahraganya hari apa? Saya hampir udah 40 tahun nggak olahraga Pak. Wow. Iya. tapi Bapak sehat banget ini badannya. itu karena berkat Tuhan Pak buat saya kasih kesehatan yang baik. Atau mungkin karena saya orangnya banyak happy Pak. Iya kan. Selalu happy, jadi nggak ada kata menyesal itu tadi ya. kan hati yang gembira adalah obat yang manja. Ayat Alkitab yang saya kutip ya. Jadi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mungkin jadi saya banyak happy, jadi dikasih Tuhan berkat kesehatan. Ya. Padahal saya nggak pernah olahraga. Ya. Jalan pagi aja mungkin Pak. Jalan pagi juga enggak. Kan pagi saya ambil koran udah duduk di taman. Iya. Nggak pernah. Meditasi juga enggak Pak? Meditasi enggak. Cuman kan tadi saya bilang reading and thinking. Saya kan ada membaca dan berpikir. Ini perusahaan ini seperti ini. Beli apa jangan, beli apa jangan, beli apa jangan, kan harus berpikir Pak. Iya. Nah Pak Lo, ini apa ada keinginan? Ini Pak Lo punya investasi ini kan sangat huge ya, juga pertumbuhannya bagus. Apa ada keinginan suatu saat nanti bisa menjadi perusahaan TBK juga, sehingga masyarakat atau investor yang pengagum-pengagum Pak Lo semua ini bisa ikut gitu, ikut share membeli sahamnya Pak Lo, sehingga akhirnya ini kan jadi jauh lebih sehat dan juga lebih kuat gitu ya. Berbagilah. Apa ada keinginan seperti itu Pak Lo? Saya nggak punya perseroan terbatas, jadi nggak bisa go public Pak. Bisa dibuat kan Pak Lo? Bisa, tapi saya bisa dibuat. Akhirnya portofolio Pak Lo yang invest pribadi-pribadi bisa ke PT semua kan, tinggal di switch saja. Akhirnya ini kan PT-nya kan keren ini Pak Lo. Banyak investasinya Pak Lo ini kan, PT-nya juga bisa pakai PT Lo Keng Hong gitu. Wah, ini kan bisa melejit itu Pak Lo. Ya mestinya saya ikut jejak Bapak ya. Saya yang mau ikut invest Pak Lo. Saya mesti ikut jejak Bapak loh. Bapak bisa IPO. Saya soalnya kan perusahaan saya mau saya IPO-an terus ya Pak Lo ya. Makanya saya juga ini tergoda nih. Wah Pak Lo ini kalau perusahaan ini yang investasinya bisa jadi private company terus di IPO kan, wah ini juga satu keren kan, bisa ikutin gitu. Keren, apalagi seperti Bapak dapat 10 triliun. Ada nggak Pak Lo? Atau mungkin bisa punya ide ke sana nantinya? Sampai saat ini ide itu belum ada sama sekali. Ya udahlah seperti sekarang, nggak punya perseroan terbatas. Saya nggak dapat uang masyarakat. Saya cari sendiri aja sedikit. Karena seperti Warren Buffett kan akhirnya dia mendirikan perusahaan dia kan, dia IPO kan ya. Itu Berkshire Hathaway itu dia beli perusahaan
Oh, Go Public. investasi. Iya, perusahaan Go Public, perusahaan tekstil malah Pak. Ya. Oke. Perusahaan tekstil Tapi yang sama dia beli. terus dibuat investasi. Iya, karena perusahaan tekstil itu kurang baik. Oke. Susah mendapatkan keuntungan, susah. Jadi perusahaan tekstilnya ditutup, dirubah jadi perusahaan investasi, Pak. Iya. Ya Pak Lu ada nggak ke arah sana? Juga mungkin membeli perusahaan yang sudah IPO yang mungkin perusahaannya nggak sehat, akhirnya dijadikan perusahaan investasi. Sampai saat ini belum ada, Pak. Belum, ya. Mungkin satu hari bisa berubah pikiran, bisa juga. Tapi sampai saat ini saya udah nyaman seperti ini, Pak. gitu ya. Jadi nggak punya perseroan terbatas. Kalau ada nanti jangan lupa ajak saya Pak Lu. Ya. Karena pengalaman Pak Lu ini kan hebat sekali. Nah Pak Lu, dari sisi Pak Lu apa sudah merencanakan untuk next generationnya Pak Lu ini gimana? Kan investasi Pak Lu ini udah gede banget gitu ya. Ya harusnya saya sudah mulai mengajarkan anak kedua orang anak saya ya, harusnya. Mereka sudah invest nggak Pak? Sudah invest Pak, saham. Iya, seperti anak saya di Kuala Lumpur juga punya saham ABM Investama, seluruh uangnya ada di situ dan sudah three-bagger gitu, Pak, ya. Jadi dia sudah mulai. Anak satunya juga Pak Lu? Anaknya ya, yang satu dia masih sibuk bekerja. Ya. Tapi sudah mulai invest juga. Ada sedikit tapi Pak ya, sedikit ya. Tapi dia punya passion misalnya di teknologi informasi, dia mengerti networking, mengerti data center, jadi asik di situ dia. Padahal bapaknya gaptek, anaknya bisa. Iya. Saya sampai saat ini nggak bisa ngetik di komputer Pak, ya. Jadi dia belajar sendiri. Iya, iya. Yang penting kan portofolionya Pak Lu naik terus Pak Lu. Amin Pak. Iya. Nah Pak Lu ini agak filosofis ya. Apa sih tujuan hidup dari Pak Lu ini? Indonesia kan beruntung ya adanya seorang Lo Keng Hong ini ya, sehingga bursa efek ini kan jadi semarak Pak. Ya, tapi tentu ini dari Bapak pribadi sih. Saya ingin membagikan ilmu berinvestasi saham saya itu kepada masyarakat Indonesia, agar mereka pun bisa menjadi sejahtera melalui bursa efek Indonesia. Ya. Seperti sekarang saya podcast dengan Bapak juga kan untuk membagikan ilmu berinvestasi di bursa efek Indonesia. Selain itu saya juga suka diundang oleh universitas-universitas untuk memberi sharing seminar nasional. Ya. Jadi saya pernah saya diundang dari Universitas Siak Kuala di Aceh sampai ke Papua Pak ya. Saya tiap diundang saya hampir nggak pernah nolak karena kan saya kan banyak waktu luang Pak. Ya. Seorang investor sleeping shareholder nggak ada yang dia kerjain, tentu dia orang yang kaya waktu, banyak waktu. Jadi setiap saya diundang oleh universitas saya selalu berangkat Pak ya, sampai dari Universitas Siak Kuala turun ke Medan, Universitas Islam Negeri, turun Universitas Sriwijaya, Universitas Jambi, Universitas Lampung, terus di Banten ada Universitas Ki Ageng Tirtayasa, Universitas Negeri ya, terus di ITB, di UI, di mana-mana semua, terus sampai ke Papua Pak. Terus saya kalau diundang saya hadir ya. Bagikan ilmu berinvestasi supaya masyarakat kita bisa berinvestasi di Bursa Efek Indonesia dan menjadi sejahtera. Gitu. Wah, sungguh sangat mulia nih Pak Lo. Karena dengan mereka berinvestasi, otomatis mereka kan juga menyisihkan penghasilan, pendapatan atau dari gaji, sehingga itu hari tuanya terjamin gitu ya. Pak. Ya. Saya lihat banyak sekarang orang tua ketika memasuki usia pensiun nggak punya uang Pak ya. Ya. Padahal sejak muda dia harus siapkan uang untuk hari tua mereka Pak ya. Jadi di hari tua mereka tetap mandiri. Dalam soal keuangan. Iya. Nah Pak Lu kalau diundang atau diminta menjadi pembicara, itu ada fee tertentu atau gimana Pak Lu?
Saya kalau bicara di universitas tentu semuanya gratis Pak. Semuanya gratis. Iya, iya. Saya nggak minta fee sama sekali. Ya. Oke. Karena itu untuk ini ya, sharing kepada Sharing, banyak milenial, Gen Z, Gen A ya Pak Lo. Oke Pak Lo, ini terima kasih sekali atas waktunya ya Pak Lo, sudah banyak berbagi. Sebelum mengakhiri ini, apa Pak Lo ada pesan-pesan Pak Lo kepada para sobat sukses, terutama untuk milenial, generasi Z, generasi masa akan datang ya? Pesan-pesan saya untuk para milenial agar yang membeli saham itu di Bursa Efek Indonesia agar tidak membeli kucing dalam karung. Ya, harus dipelajari dengan membaca laporan keuangan supaya kita tahu apa yang kita beli. Kemudian juga bacalah buku-buku Warren Buffett, bukan yang lain. Buku Pak Lo juga kan? Pak Lo ada beberapa buku juga ya. Bacalah buku-buku Warren Buffett karena dia bukan yang lain, karena dialah yang sudah terbukti menjadi kaya Ya. Di bursa saham. Ya. Oke. Uangnya sekarang sudah sampai di atas 100 miliar dolar. Ya. Jadi kalau kita mau berinvestasi di Bursa Efek Indonesia, mempelajari strategi investasi dari Warren Buffett, satu hari mungkin kita juga bisa menjadi orang yang sejahtera, apalagi kalau sampai mempunyai uang yang sama seperti Warren Buffett 100 miliar dolar begitu Pak ya. Seperti Pak Lo ini. Terus dulu Pak Lo, terus dulu Pak Lo. Siap Pak ya. Terus ya, terima kasih. Jadi luar biasa ya, itu nasihat dari Bapak Lo Keng Hong ya. Jadi untuk berinvestasi saham, hati-hati, jangan sembarangan, jangan banyak mendengar pom-pom, tapi pelajarilah perusahaan-perusahaan emiten yang akan Anda invest itu dengan saksama ya. Belajarin dulu itu laporan keuangannya, bagaimana pertumbuhan ke depannya, karena you menyisihkan penghasilan uang yang dengan jerih payah dikumpulkan. Jadi jangan sembarangan berinvestasi dan mempunyai mindset instan ingin bertumbuh beberapa kali lipat. Jangan ya. Jadi tetap fokus pada apa yang you kerjakan dengan benar-benar, sehingga apa yang diinvestasinya juga terus bisa meningkat ya Pak Lu. Terima kasih. Stay humble, stay positive, stay on fire.